Ya, pernyataan memang dari Ade Armando terkait dengan politik dinasti di Yogyakarta ini memang memicu kontroversi. Bahkan kita sudah melihat sudah banyak aksi-aksi dan juga amukan massa khususnya di Yogyakarta. Meskipun kita tahu Ade Armando ini sudah mengeluarkan pernyataan maaf dan mengatakan bahwa ini bukanlah sikap dari partai melainkan sikap dari pribadi. Namun kita juga akan menakar bagaimana dampak politiknya pasca pernyataan langsung dari Ade Armando yang merupakan politisi dari PSI. Kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat politik Mas Chairul Umam. Selamat malam. Malam Mbak Gita. Nah, Mas, ini kan tadi kita sudah lihat ya pernyataan langsung, pernyataan permintaan maaf dari Ade Armando. Tapi mungkin kita bisa flashback lagi. Apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh seorang Ade Armando pada saat menganalogikan politik dinasti dengan di Yogyakarta? Ini kan sebenarnya hal yang sangat sensitif ya, Mas ya. Dan kemudian juga kita tahu bahwa ini akan berdampak. Padahal daerah istimewa Yogyakarta ini juga sudah ada diatur dalam undang-undang. Ya, tampaknya dalam konteks ini Bang Ade Armando melakukan offside secara politik dan ini adalah sebuah bentuk slip of tongue, seleo lidah, karena bagaimanapun juga tadi yang disampaikan itu beliau juga sudah menyampaikan permintaan maaf, artinya bahwa klarifikasi itu menegaskan ada kesalahan dalam konteks materi yang dia sampaikan. Nah, mengapa dia melakukan itu? Tampaknya Ade Armando sendiri mencoba untuk meletakkan sebuah munisi untuk menyerang balik basis argumen dari teman-teman di BEM UI maupun UGM, khususnya di UGM, yang dianggap tidak konsisten terhadap agenda perjuangan demokrasi, di mana kemudian konteksnya adalah politik dinasti adalah identik dengan konteks sistem pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Tetapi tampaknya basis argumen itu tidak kuat. Mengapa? Karena memang ada proses sejarah panjang yang kemudian melatar belakangi keistimewaan Yogyakarta. Kalau misal kita ikuti lebih lanjut, sebelum NKRI ada, Mbak, itu bahkan pada era kolonialisme Belanda dan juga Jepang, keistimewaan Yogyakarta itu sudah diakui oleh kekuatan kolonial waktu itu. Itu dalam konteks Belanda itu disebut dengan Zelfsturende Landschappen, artinya bahwa ini memiliki keistimewaan tersendiri. Dan kemudian di fase-fase revolusi pasca Jepang keluar, kita masih ingat ada yang namanya dekrit kerajaan, itu yang kemudian identik dengan nama Amanat 5 September 1945 disampaikan oleh Ngerso Dalem Hamengkubuwono ke-9 yang menyatakan bentuk dukungannya untuk bergabung dengan NKRI. Tetapi di saat yang sama lalu sudah dipagari secara clear di basis konstitusi kita. Kalau misal menggunakan Undang-Undang 45 hasil amandemen itu ada di pasal 18B di sana. Artinya apa? Bahwa dalam bentuk acknowledgement negara terhadap keistimewaan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu kalau misal mempersoalkan dalam konteks sistem pemerintahan Kesultanan Yogyakarta yang basisnya menggunakan kerajaan, dinasti, saya pikir tidak pada tempatnya. Dan ini berpotensi kemudian menciptakan bumerang politik dan ternyata betul apa yang disampaikan oleh Ade Armando kemudian memicu reaksi balik dari masyarakat di Yogyakarta memicu untuk menyerang reaksi balik di masyarakat Yogyakarta. Kita sudah lihat ada beragam aksi juga yang dilontarkan. Kita selanjutnya ingin mengajak pemirsa dan juga Mas Umam ya untuk melihat bagaimana kemudian respons dari masyarakat khususnya di Yogyakarta. Pasca pernyataan dari Ade Armando ini sudah ada rekan kami Arga Dumadi yang akan menginformasikan langsung suara masyarakat di Yogyakarta. Silakan Arga. Ya, Gita Malika dan pemirsa, seperti sudah dikabarkan sebelumnya bahwa ucapan dari Ade Armando berkaitan dengan politik dinasti yang disangkut pautkan dengan Yogyakarta ini mengundang polemik dan saya akan langsung mengajak Anda untuk mendengar kira-kira bagaimana respon masyarakat Yogyakarta berkaitan dengan hal ini. Baik, selamat malam, dengan Mbak siapa? Selamat malam, Novi, Mas. Mbak Novi, langsung saja Mbak, tanggapannya terkait dengan ucapan Ade Armando, ini seperti apa Mbak? Sejujurnya kalau melihat kontroversi ini ya tadi pagi banget gitu, menurut saya sih sebenarnya tidak perlu dikomentari terlalu berlebihan, tapi sebenarnya ini juga merugikan menurut saya di koalisinya Prabowo Gibran gitu. Bahkan harusnya hati-hati ya dan bisa menjadi bumerang sendiri ketika anomali juga ketika Prabowo elektabilitasnya tinggi tapi kontroversi yang mengikuti banyak sekali mulai dari MK, KPU, kemudian kampanye-kampanye Gibran yang menuai polemik beberapa hari terakhir ini, kemudian disusul dengan pernyataan Ade Armando yang jelas-jelas masuk di koalisi Prabowo Gibran, tentu akan menjadi bumerang sendiri seperti itu. Apalagi warganet
kalau di media sosial ya itu sangat sensitif sekali. Jadi ya itu menurut saya itu sih itu akan menjadi bumerang sendiri ya. Jadi harus lebih hati-hati itu aja. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi adalah suara dari satu orang. Kita akan mendengarkan satu orang lagi. Ada Mas siapa? Mas Helmi. Mas Helmi. Mas bisa disampaikan, Mas, topik yang sama, pertanyaan yang sama, seperti apa, Mas? Kalau saya sendiri, saya kurang sependapat ya dengan pendapat Pak Ade Armando sendiri yang kemudian dia menyamakan antara dinasti politik Mas Gibran ini dengan dinasti politik yang ada di Jogja. Menurut saya itu merupakan perbandingan yang nggak apple to apple ketika membandingkan itu. Kalau kita lihat sejarah itu kan, kita lihat kalau di Jogja itu kan sistem seperti itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka itu sendiri. Kemudian sudah muncul perpunya juga karena kemudian Jogja itu diistimewakan untuk tetap bisa menggunakan itu. Maka tidak apple to apple kalau dibandingkan dengan dinasti yang dimaksud yaitu dinasti Mas Gibran, dan yang penuh dengan kontroversi, intrik, gimana permainan di MK dan lain sebagainya. Menurut saya itu nggak apple to apple untuk membandingkan kedua hal tersebut. Dan mungkin kalau menurut saya kalau Ade Armando ini mau mendukung paslon 02 daripada menyinggung hal-hal tersebut, mungkin bisa meluruskan dengan isu-isu yang ada, mungkin kalau seperti isu asam fluorat, kemudian asam sulfat, kemudian isu debat cawapres yang diadakan. Mungkin itu, Mas Arga. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya ya, dan pemirsa, itu tadi adalah tanggapan ataupun juga respon dari dua orang warga Yogyakarta berkaitan dengan polemik pernyataan Ade Armando. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi, informasi langsung dari Yogyakarta. Itu tadi Mas Umam, kita sudah dengarkan bagaimana suara masyarakat yang cukup, bisa dibilang cukup parah ya, akibat dari pernyataan satu orang, meskipun dia mengatakan ini tidak mempengaruhi, atau ini bukanlah suara dari partai, suara dia sendiri. Tapi, apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap elektabilitas dari Partai Solidaritas Indonesia sendiri, dan bagaimana menakar dampak politiknya, nanti bisa dijawab usai jeda, Mas Umam. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa. Ya, sudah ada permintaan maaf, bahkan Ketum PSI Kaisang ini sudah menegur langsung Ade Armando. Tapi Mas Umam, seberapa berbahayakah dengan isu ini terhadap PSI sendiri? Iya, semua bergantung pada seberapa basis kekuatan massa di Yogyakarta terutama untuk menggunakan ini sebagai momentum serangan terhadap konteksnya Pak Ade Armando secara pribadi maupun kepada PSI sebagai rumah besar politik di mana Pak Ade Armando saat ini bernaung. Kalau misal kemudian itu bisa digunakan sebagai sebuah kekuatan, tentu itu bisa mendelegitimasi dan menciptakan efek domino yang cukup destruktif kepada elektabilitas PSI sendiri. Dan kita juga tahu PSI sendiri per hari ini juga sangat agresif melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan elektabilitas terutama di basis Jawa. Karena bagaimanapun juga Jawa itu memiliki basis kekuatan yang cukup mengakar. Nah, tetapi kalau misal kita cermati, basis kekuatan PSI itu lebih banyak beririsan dengan PDIP, Mbak Gita. Maka kemudian, disitulah kemudian berpotensi terjadinya kanibalisme elektoral. Semakin agresif PSI, maka yang akan digerus lebih besar adalah PDIP. Nah, barangkali situasi seperti ini yang memungkinkan untuk tercipta dampak dari statement Ade Armando adalah dua. Di satu sisi kita tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono X adalah senior dari Partai Golkar, dan kalau misalnya itu digunakan sebagai momentum serangan balik terutama dari kader-kader di lingkaran Kesultanan Yogyakarta, terutama yang memiliki irisan dengan Partai Golkar, itu bisa cukup destruktif. Dan di saat yang sama ini barangkali juga bisa menjadi momentum bagi PDIP terutama di basis wilayah Jogja dan juga sekitarnya, terutama di Solo juga, karena Solo juga bagian dari wilayah teritorial yang menggunakan sistem kerajaan, ada Kasunanan Surakarta di sana. Meskipun tidak memiliki keistimewaan seperti Yogyakarta, tetapi juga menggunakan sistem aristokrasi yang basisnya adalah heredity atau diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Maka kalau misal kemudian ini tidak bisa diantisipasi dan kemudian bisa meluas, tentu akan memberikan impact yang cukup serius kepada ikhtiar politik dari PSI yang sedang menaikkan elektabilitasnya di basis Jawa. Tetapi kalau misal ternyata tidak ada reaksi lebih lanjut dari masyarakat Jogja, termasuk juga dari elemen-elemen rival politik yang berpotensi menggunakan ini sebagai munisi politik untuk menyerang PSI, maka bisa saja ini akan berhenti begitu saja. Apakah permintaan maaf dari Ade Armando ini cukup untuk merendam gonjang-ganjing ini, atau jangan-jangan harus dari
jajaran PSI juga untuk meminta maaf langsung? Akan lebih baik kalau misal DPP PSI juga ikut menyampaikan permohonan maaf. Karena itu apa? Sebagai bentuk keseriusan dari Sekalipun itu pernyataan PSI. pribadi dari Ade Armando Ya tadi ya? saya pikir Ade Armando sudah menyampaikan permintaan maaf dan itu adalah sebuah upaya untuk melokalisir efek atau dampak negatif dari munisi yang disampaikan oleh dia. Tetapi kalau misal kemudian PSI sendiri bisa memberikan sebuah statement secara terbuka, saya pikir itu akan jauh lebih positif untuk PSI. Kenapa? Karena kalau misal kemudian ini berlanjut, ini musim politik, Mbak. Dan ini adalah kesempatan kalau misal muncul satu kali blunder, maka dia akan menjadi momentum serangan yang cukup destruktif. Supaya kemudian ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi efek domino yang lebih besar, maka langkah-langkah mitigasi harus dilakukan. Salah satunya adalah bentuk permintaan maaf dan barangkali silaturahmi, sowan langsung ke Ngarso Dalem di Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta, dan itu akan bisa menghentikan momentum ini secara efektif. Oke, kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya ke depan tentunya seperti apa. Terima kasih sekali lagi Mas Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Putri Viola. Betul, Pupi? Ya baik, dan setelah jeda berikut ini juga bisa menyaksikan catatan demokrasi yang masih juga menyoroti dan juga membahas mengenai debat yang akan berlangsung pada Selasa depan. Akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.